Assalamualaikum semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Oke, selamat mendengarkan. Menantu di Mata Senja. Di sudut kota yang tak terlalu ramai, berdiri sebuah rumah tua berarsitektur kolonial yang kini hanya dihuni 2 orang. Halamannya luas dengan pohon jambu yang berdiri tegak di sisi kanan. Rindang dan setia menjadi saksi bisu perubahan waktu. Di teras rumah itulah, setiap pagi, seorang lelaki paruh baya bernama Heru duduk sambil menyesap kopi panas, menatap langit, kadang hanya untuk mengisi waktu. Heru, pria berusia 58 tahun, adalah ayah dari Dimas, seorang insinyur muda yang jarang pulang karena tuntutan pekerjaan di luar negeri. Istrinya telah meninggal 7 tahun lalu karena komplikasi jantung, dan sejak itu hidup Heru berjalan lambat. Ia tinggal sendiri hingga 2 tahun yang lalu. Cindy, menantu perempuannya, datang ke rumah ini setelah pernikahannya dengan Dimas baru berjalan beberapa bulan. Kecelakaan di jalan tol yang mengubah segalanya. Cindy selamat, tapi kehilangan kemampuan berjalan. Tulang belakangnya rusak parah. Dimas yang awalnya terlihat tangguh dan penuh cinta, perlahan-lahan mulai menghindar. Ia tetap menjadi suami, secara sah dan di atas kertas, tapi tidak lagi hadir sebagai pasangan. Kini Heru dan Cindy tinggal berdua. Hubungan mereka tadinya biasa saja, formal, sebagaimana mertua dan menantu semestinya. Tapi seiring waktu, sesuatu berubah. Perhatian Heru yang semula didorong rasa tanggung jawab, mulai menyentuh lapisan yang lebih dalam. Ia melihat Cindy bukan hanya sebagai istri anaknya, tetapi sebagai wanita yang sedang kehilangan arah. Dan secara diam-diam, ia ingin menjadi penunjuk jalan itu. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Heru sudah di dapur sejak pukul 6, menyiapkan sarapan sederhana. Bubur ayam dan teh hangat. Ia tak suka ribet, dan Cindy pun tak pernah meminta lebih. Ia tahu menantunya itu tak banyak bicara, sejak hari ketika ia menyadari dirinya akan lumpuh seumur hidup. "Cin, sudah bangun?" tanya Heru sambil mengetuk pintu kamar Cindy dengan lembut. "Sudah, ya," jawab suara dari dalam. Heru masuk dan menemukan Cindy sudah duduk di kursi rodanya, rapi dengan baju lengan panjang dan selimut tipis di pangkuannya. Rambutnya dikuncir sederhana, tapi wajahnya tetap cantik. Ada kesedihan yang menetap di matanya, tapi Heru juga melihat ketegaran. "Ayah siapkan bubur. Mau makan di taman atau di sini saja?" "Kalau ayah tidak keberatan, aku mau di taman. Mataharinya kelihatan enak." "Baik, biar ayah bantu." Dengan gerakan terlatih, Heru mendorong kursi roda Cindy keluar kamar, melewati lorong panjang yang lantainya masih ubin asli dari zaman dulu. Mereka menuju taman belakang, tempat di mana meja rotan dan 2 kursi sudah tertata. Di sana mereka makan bersama. Kadang diam, kadang Heru yang memulai pembicaraan. Seperti pagi itu. "Ayah tadi baca berita, ada terapi baru untuk cedera tulang belakang. Di India, kalau tidak salah," katanya sambil menyuap bubur. Cindy mengangguk pelan. "Aku pernah baca juga, tapi belum berani berharap banyak." "Tak apa berharap, Cin. Kadang harapan itu bukan soal kesembuhan, tapi soal semangat untuk terus hidup." Cindy menatap wajah mertuanya. Ia tidak membantah, tapi hatinya juga tak langsung menerima. Harapan baginya, seperti ilusi yang justru menyakitkan saat tak terwujud. Hari-hari berlalu dengan pola yang nyaris sama. Pagi di taman, siang di ruang tamu, malam di kamar masing-masing. Cindy mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia mulai menceritakan hal-hal yang dulu ia simpan sendiri. Mimpinya jadi guru TK, kegemarannya membaca novel cinta, dan rasa frustrasinya karena Dimas sudah tak lagi menghubunginya selama 3 minggu. Dulu, Dimas paling cerewet soal kabar. Sekarang, bahkan ulang tahunku pun dia lupa, katanya suatu sore saat mereka duduk di teras.
Heru hanya bisa menarik napas. Ia tahu anaknya bukan lelaki jahat, tapi mungkin tak cukup kuat menghadapi kenyataan. Maafkan Dimas, Cin. Ayah juga kecewa padanya. Tapi kadang manusia kalah bukan karena lemah, tapi karena takut menghadapi luka orang yang dicintainya. Lalu kenapa ayah tidak takut? Pertanyaan itu menusuk. Heru tak langsung menjawab. Ia hanya menatap mata Cindy, mata yang dulu memancarkan semangat, kini penuh tanya. Karena ayah tahu, rasa takut itu tak sebanding dengan kehilangan. Cindy tak menjawab, tapi ada air mata yang mengalir diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dimengerti. Suatu malam, hujan turun deras. Angin menggoyang-goyangkan jendela. Heru terbangun dan mendengar suara pelan dari arah kamar Cindy. Ia menghampiri dan menemukan Cindy terisak. Ia menggigil, selimutnya jatuh, dan tubuhnya kaku di atas tempat tidur. Aku mimpi buruk, bisiknya. Heru masuk tanpa ragu, merapikan selimut dan duduk di sisi ranjang. Mimpi apa? Mimpi aku jatuh dan tak ada yang menolong. Heru menunduk. Kamu tidak sendiri, Cin. Kamu tidak akan jatuh sendirian. Ayah di sini. Perlahan, Cindy memejamkan mata. Heru tidak meninggalkan kamarnya malam itu. Ia duduk sampai dini hari, hanya menatap jendela yang berembun, sambil menahan sesuatu yang mulai tumbuh kuat dalam dirinya, perasaan yang tak semestinya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Tanpa mereka sadari, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Tidak pernah melampaui batas, tapi cukup untuk membuat dada Heru sesak saat Cindy tersenyum. Dan Cindy pun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa lebih hidup saat bersama Heru, lebih dihargai, lebih dipedulikan. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Heru mengajak Cindy ke taman belakang. Ia membawa satu pot kecil berisi tanaman baru. Ini untuk kamu, katanya sambil menyerahkan pot kecil berisi bunga lavender. Katanya bisa menenangkan. Cindy menerimanya. Ayah tahu semua yang aku suka ya. Heru tersenyum. Mungkin karena ayah terlalu sering memperhatikan. Lalu mereka diam, hanya suara jangkrik yang terdengar. Dan dalam diam itu, mereka berdua sadar. Ada sesuatu yang berubah. Tak terucap, tapi terasa. Dan kisah mereka baru saja dimulai. Matahari sore merayap lambat di sela dedaunan pohon jambu, menebar cahaya keemasan yang hangat tapi sendu. Di taman belakang, suara burung-burung kecil bersahutan seolah mengiringi langkah-langkah waktu yang diam-diam membawa perubahan. Cindy duduk di kursi rodanya dengan selimut tipis menutupi pahanya. Di depannya, Heru duduk bersila di atas tikar pandan, sedang memangkas daun-daun kering tanaman yang baru ditanam kemarin. Lavender itu tumbuh anggun, seperti lambang kesabaran yang ia tanam dalam diam. Kalau tanaman bisa bicara, mungkin dia akan bertanya, kenapa kamu terus memperhatikannya? Ujar Cindy pelan, mencoba bercanda. Heru menoleh, tersenyum. Kalau tanaman bisa bicara, dia pasti bahagia karena diperhatikan seseorang yang setiap hari menyapanya dengan senyum manis. Cindy tertawa kecil, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tawa itu terdengar ringan, seperti beban yang perlahan terangkat dari dadanya. Dulu, ucapnya lirih, aku tak pernah menyangka bisa merasa senang, hanya karena hal-hal kecil seperti ini. Duduk di taman, menatap langit, menyirami tanaman. Semua ini terasa berarti sekarang. Heru menatapnya lekat, namun tetap menjaga jarak. Ia tahu batasnya, atau setidaknya mencoba tetap tahu. Tapi dalam benaknya, wajah Cindy kini muncul bukan lagi sebagai sekadar istri anaknya, melainkan sebagai perempuan yang ia kagumi, karena ketabahan, ketulusan, dan kesederhanaannya. Cin, ucap Heru hati-hati. Ayah ingin tanya sesuatu, tapi jangan jawab kalau kamu belum siap. Cindy mengangguk pelan. Kalau seandainya Dimas tak pernah kembali, kamu mau terus di sini bersama ayah? Pertanyaan itu menggantung di udara.
seperti daun yang enggan jatuh meski angin sudah memanggil. Cindy menatap Heru, lama. Lalu ia menjawab pelan, "Aku tidak tahu apakah Dimas akan kembali, tapi aku tahu, aku merasa lebih dihargai di rumah ini, bersama ayah." Kalimat itu seperti pelan tapi menghujam. Malamnya, hujan turun. Tak deras, tapi cukup untuk membuat Cindy meringkuk di tempat tidurnya. Mendengar rintik-rintik hujan memukul jendela. Ia tak bisa tidur. Bukan karena mimpi buruk seperti malam sebelumnya, tapi karena hatinya gelisah. Ada yang berubah, ada yang tumbuh. Di ruang tamu, Heru juga belum tidur. Ia duduk di kursi sambil memutar radio tua yang memutar lagu-lagu lama. Ketika lagu Kasih Putih dari Glenn Fredly terdengar, ia teringat saat pertama kali memeluk istrinya dulu, di ruang yang sama. Ia bangkit, menuju dapur, merebus air. Lalu, entah dorongan dari mana, ia mengambil payung dan berjalan menuju kamar Cindy. Tok tok tok. "Cin, kamu masih bangun?" tanyanya. "Iya ya, ada apa?" "Mau lihat hujan dari teras belakang? Aku siapkan teh jahe." Cindy ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Ia membiarkan Heru mendorong kursi rodanya menuju teras. Di sana, mereka duduk berdampingan, hanya dipisahkan satu kursi kosong. Heru membuka payung besar agar mereka tidak kebasahan. Payung itu terlalu kecil untuk dua orang dewasa, jadi ia duduk sangat dekat. Sangat dekat. Hujan turun seperti bisikan langit yang menghapus batas. Di antara aroma tanah basah dan uap teh jahe yang mengepul, Cindy memalingkan wajahnya ke arah Heru. "Ayah pernah merasa mencintai seseorang tapi tak bisa mengatakannya?" tanyanya pelan. Heru terdiam. Butuh waktu lama baginya untuk menjawab. "Sering," katanya, dan rasanya seperti membawa rahasia yang semakin berat setiap harinya. Cindy mengangguk. "Aku juga." Mereka saling menatap. Tak ada kata-kata selanjutnya, tapi pandangan mereka mengisi kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Di bawah payung kecil itu, dua hati yang pernah patah perlahan menemukan satu irama. Hari-hari selanjutnya, Heru dan Cindy semakin dekat. Laras menoleh. Mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa hormat. "Saya juga merasa begitu, Fahri," ucap Laras nyaris berbisik. Detik-detik berikutnya, tak ada yang berkata-kata. Yang terdengar hanya hujan, detak jarum jam, dan degup jantung yang mulai tak menentu. Keesokan harinya, Laras bangun lebih awal. Ia menyiram tanaman sambil memikirkan perbincangan semalam. Hatinya bergemuruh, campuran antara rasa bersalah dan kebahagiaan yang tidak semestinya. Ia tahu ia tidak boleh merasa seperti ini. Tapi setiap kali mendengar suara Fahri, setiap kali merasakan kehadirannya, perasaan itu semakin kuat. Dan saat Fahri keluar pagi itu, menyapa dengan senyuman hangat seperti biasa, Laras tahu, ia tak sanggup membohongi dirinya sendiri. Ia telah jatuh cinta pada menantunya sendiri. Pagi itu, langit Bandung cerah, seolah tak tahu bahwa semalam hujan telah menumpahkan segala resah. Sinar matahari menerobos jendela kaca ruang makan, memantul di atas permukaan meja yang telah rapi dengan piring-piring kosong. Di ujung meja, Bu Laras duduk menatap kosong ke arah taman. Ia telah memasak nasi uduk, telur balado, dan tempe goreng kegemaran Fahri. Tapi yang bersangkutan belum keluar dari kamarnya. Biasanya, jam 7 pagi suara langkah kaki Fahri sudah terdengar menuruni anak tangga, menyapa dengan senyum dan pandangan hangat itu. Namun hari ini, sunyi. Langkahnya pelan mendekat ke arah kamar Fahri. Pintu sedikit terbuka. Ia mengetuk pelan. "Fahri?" Tak ada jawaban. Laras mendorong pintu lebih lebar. Kamar itu rapi. Tirai masih tertutup. Tapi ranjang sudah kosong. Di atas meja kerja, secangkir kopi yang sudah dingin masih utuh. Laptop tertutup. Tapi yang membuat hati Laras bergetar adalah selembar kertas kecil yang tertinggal di bawah cangkir. Ia memungutnya dengan gemetar. "Bu, saya izin pergi ke Jakarta 2 hari. Ada keperluan kerja. Jangan khawatir,
Saya kabari nanti malam. Hanya itu. Sederhana. Biasa. Tapi kenapa terasa seperti ucapan pamit yang menggantung? 2 hari berlalu. Rumah itu kembali sunyi seperti sebelum Fahri tinggal. Sekar belum pulang dari rumah temannya. Katanya ikut pelatihan daring di luar kota. Laras mencoba menyibukkan diri dengan merapikan lemari, mencuci spray, bahkan menyapu halaman sampai ke ujung pagar. Tapi pikirannya tak pernah benar-benar lepas dari lelaki itu, dari Fahri. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sedang aku lakukan? Mengapa aku membiarkan hati ini menaruh harap pada sesuatu yang salah sejak awal? Tapi cinta tak pernah menunggu izin. Ia tumbuh seperti semak liar, diam-diam, mengakar, dan mendesak ruang dalam hati tanpa permisi. Malam harinya, tepat ketika Laras hendak mematikan lampu dapur, ponselnya berbunyi. Nama Fahri muncul di layar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sudah sampai mana? Masih di tol, tapi sebentar lagi keluar pintu Pasteur. Maaf tidak kabari kemarin. Tak apa, Ibu cuma, khawatir sedikit. Besok pagi saya mau bantu Ibu rapikan rak buku di kamar almarhum Bapak. Kalau tidak keberatan. Laras menggigit bibirnya. Suara Fahri terdengar biasa, sopan, tanpa nada yang berubah. Tapi ada ruang kosong di antara kata-katanya. Sebuah jarak yang entah mengapa terasa baru. Pagi keesokan harinya, Laras bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kebaya santai warna krem, rambutnya disanggul rapi. Ada harapan yang menggantung dalam jantungnya. Harap untuk bisa melihat Fahri lagi, mendengar suaranya. Dan mungkin, meski ia tak mau mengakuinya, merasakan hangatnya kehadiran lelaki itu. Fahri datang dengan senyum, membawa sebungkus kecil roti bakar dan 2 gelas kopi susu. Ini buat Ibu. Saya mampir sebentar ke warung kopi langganan. Terima kasih, Nak, ujar Laras, menerima dengan hati yang bergetar. Mereka duduk di ruang tamu. Awalnya hanya berbincang ringan. Lalu saat mereka mulai membersihkan rak buku Pak Bram, keheningan tumbuh perlahan. Fahri mengambil satu buku harian lama yang ternyata milik almarhum. Ia membukanya, membaca sepintas, lalu tersenyum kecil. Pak Bram orang yang luar biasa ya, Bu. Laras mengangguk. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya penuh makna. Fahri menatapnya. Tatapan itu dalam, tulus, tapi juga seolah menyimpan pertanyaan yang tak berani diucapkan. Ibu sendiri, kuat ya? Laras terdiam, lalu menatap Fahri balik. Tidak selalu, tapi hidup menuntut saya untuk terlihat kuat. Lalu sesuatu terjadi. Sesaat yang nyaris tak kasat mata. Fahri menggenggam tangan Laras. Bukan dalam nafsu, bukan dalam ketergesaan. Hanya sebuah sentuhan yang pelan, ragu, dan seolah ingin berkata, "Aku tahu apa yang Ibu rasakan, dan aku pun merasakannya." Namun Laras menarik tangannya perlahan. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Fahri, suaranya lirih. Lelaki itu diam. Apa yang kita rasakan ini tak seharusnya ada. Saya tahu. Kalau kita teruskan, kita akan kehilangan diri kita sendiri.